Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saya senang sekali ya karena hari ini bisa bercerita lagi dengan pemirsa. Oke, mau menunjukkan sesuatu kepada pemirsa ya. Tara, ini pemirsa. Nah, ini ada ceritanya pemirsa. Tapi sebelum saya ceritakan ini ke pemirsa, saya mau sampaikan sesuatu. Tadi saya itu pergi ke satu tempat ya, kebetulan ada kedukaan di sana. Nah, yang kedukaan ini teman saya waktu SD, SMP, kami sama-sama dan tadi itu acara ibadah pemakaman bapaknya. Nah, karena lokasi yang akan saya pergi ini agak jauh dan lokasinya itu bagus, saya tuh punya keinginan untuk mau memvideokan sehingga pemirsa bisa melihat ya keadaan kami di sini, di keadaan kita di sini ya. Nah, sekarang karena saya pakai kendaraan roda 2 motor dan jalannya itu sangat berbatu, sangat tidak bagus sekali kalau untuk saya ambil video karena dia akan bergoyang-goyang. Maka saya sebenarnya mau bawa ini pemirsa, mau pakai ini ya, mau pakai ini untuk bisa tidak bergoyang-goyang ya kameranya. Tapi pemirsa, tripod saya ini pemirsa sudah rusak ya, sudah rusak. Rusaknya ini bukan karena saya pakai pemirsa, tapi dari waktu saya membelinya itu ada kerusakan. Nah, tripod ini saya beli dari tahun yang lalu dan saya pakai tripod ini hanya 2 bulan saya pakai. Saya beli, saya pakai, efektif saya pakai itu selama 2 bulan. Nah, kendalanya apa pemirsa? Pada waktu saya beli ini, saya tidak cek ya fisiknya secara keseluruhan, saya tidak teliti. Ternyata pemirsa, di bagian sininya, pemirsa, ini ada bolongnya di sini. Di sini bolongnya pemirsa. Ini pemirsa bisa lihat ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini dari pabriknya atau dia pecah ya. Waktu saya beli sudah seperti begini, jadi saya tidak tahu ya. Nah, apakah ini dari pabriknya memang dia bentuknya kayak gini atau memang ini pecah? Tapi waktu saya beli sudah kayak gini, tapi saya tidak teliti ya melihatnya ya. Jadi kalau saya mau mau meninggikan kameranya seperti begini dan saya kancing seperti begini, pemirsa tidak bisa ya. Nanti dia akan turun dengan sendirinya seperti begini. Begitu pemirsa. Dia tidak bisa duduk ya, yang dia tidak bisa menahan beban kamera yang di atas, dia akan turun dengan sendirinya seperti begini. Padahal ini saya sudah kancing loh pemirsa, saya sudah putar sekuat-kuatnya tapi tidak bisa pemirsa. OMG. Jadi akhirnya saya tidak bisa lagi memakai kaki tiang yang di atas ini. Jadi selama ini saya cuma pakai ini. Nah, setelah saya pakai 2 bulan, saya juga tidak lihat bagian dudukan kameranya ini atau HP-nya ini di sini. Ternyata ada retak di bagian dalam sini. Retaknya satu garis saja ya, di satu garis saja retak. Nah, saya pikir masih baik-baik saja dan saya tetap pakai karena saya pakai berulang-ulang. Akhirnya retaknya itu tambah melebar dan akhirnya retak sebagian, setengah bagian dari ini retak semua pemirsa lihat ya. Mana saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk ini. Ini setengah bagiannya ini retak pemirsa. Jadi dia sudah tidak bisa kalau diputar murnya dia sudah tidak bisa terkancing lagi sehingga dia kuat sehingga bisa taruh kamera di sini. Sudah tidak bisa pemirsa.
Jadi saya pakai lem. Saya lem ini bagian lingkarannya ini saya lem ya. Saya lem dengan lem plastik itu, saya coba-coba lem untuk bisa dipakai lagi begitu. Ternyata juga tidak bisa. Lemnya juga tidak bisa karena dia tidak pas dengan mur yang ini ya. Sudah tidak, dudukannya sudah tidak sempurna lagi ya, karena sudah tidak, malnya sudah tidak sama lagi karena sudah ada kerusakan di bagian ininya gitu. Jadi akhirnya saya tidak pakai. Kalaupun saya pakai sangat berbahaya karena bisa saja HP saya jatuh atau kamera jatuh ya. Dia tergoyang-goyang. Kalaupun ambil video pasti dia goyang kiri, goyang kanan. Gitu ya pemirsa ya. Jadi tidak bisa. Nah, ini yang menjadi kendala. Akhirnya tadi saya tidak bisa buat video di sana. Saya ambil keputusan tidak bisa buat video lah, karena ya jalannya juga jauh, batu-batu, jadi saya tidak ambil video di sana. Ya semoga ini nanti bisa diperbaiki, saya bisa pakai ya. Kalaupun ininya tidak dijual di toko, ya saya pasti ininya saya singkirkan saja yang ini, dan ininya langsung saya tempelkan saja ke sini nanti. Jadi sudah tidak bisa dibongkar pasang lagi ya, karena di sini saya sudah dilem aja biar dia dudukannya sempurna kayak gini. Begitu pemirsa. Tapi kalau seandainya suatu saat saya ke sana lagi, pasti saya buat video di sana ya pemirsa. Karena pemandangannya bagus ya, seperti di padang gurun ya. Makanya saya tadi punya keinginan, punya niat yang besar, tapi saya kendalanya dengan ini pemirsa, karena saya dengan motor lagi ya, tidak bisa ambil video. Tapi ya pasti suatu saat saya bisa ke sana. Oke? Nah, itu yang pertama pemirsa. Yang kedua, tunggu kita singkirkan dulu ini. Yang kedua pemirsa, saya ingin bercerita tadi ya, di tenda duka di pada pemakaman tadi. Bapak ini anaknya itu ada 7 orang ya, meninggal. Dia meninggalkan 7 orang, 13 cucu ya. Istrinya cuma 1 ya pemirsa. Nah, semua anak-anaknya tuh ada di sini pemirsa. Hanya 1 anaknya dia bekerja di Kementerian Dalam Negeri, anak perempuannya ya. Nah, dari ke-7 anaknya, anak yang bungsu ini, yang wanita ini yang belum menikah, semuanya sudah menikah. Dan pemirsa, aduh saya sedih sekali pemirsa ya, waktu anaknya itu dia mau untuk membacakan riwayat hidup bapaknya sendiri. Dia memintanya untuk dia membacakan sendiri riwayat hidup dari bapaknya ya. Nah, dia berangkat dari Jakarta itu kemarin. Dan waktu bapaknya meninggal kemarin ya, pemirsa, tanggal berapa kemarin ya? Bapaknya meninggal tanggal itu, waktu bapaknya meninggal hari ini dia langsung terbang dari sana ke sini ya. Jadi hari ini dikubur, berarti 2 hari saja dia bersama dengan bapaknya ya, melihat wajah bapaknya itu 2 hari saja ya. Selama ini kan dia bekerja di sana, jadi dia tidak ada kebersamaan bersama bapaknya ya. Dia hanya waktu bapaknya meninggal dia ada di sini, dan itu membuat dia sangat sedih sekali ya pemirsa ya. Dia merasa tidak ada kesempatan untuk bisa melihat bapaknya, merawat bapaknya, atau bercerita dengan bapaknya ya. Dan pada waktu dia membacakan riwayat hidup, ada satu hal yang sangat membuat saya itu tersentuh sekali ya. Dia bercerita bahwa 2 minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu bapaknya sempat mengatakan kepada dia bahwa, "Nak, kalau memang bisa
Bapak mau kamu itu menikahnya di umur kamu yang ke-26, kata bapaknya seperti begitu. Biar nanti kalau kamu menikah, nanti kakak-kakak kamu yang ngurus kamu, ya, gitu. Jadi waktu bapaknya meninggal, ternyata itu menjadi pesan terakhir untuknya, pesan terakhir untuk dia, dalam arti bahwa nanti pada saat dia menikah, bapaknya sudah tidak ada lagi. Bapaknya sudah dipanggil yang maha kuasa, ya. Jadi itu menjadi firasat untuk dia, ya, ketika bapaknya mengatakan demikian, ya. Aduh pemirsa, saya sedih sekali pemirsa. Dan ada satu hal lagi pemirsa, ya. Dia ini bapaknya berpesan kepada mereka semuanya 7 orang, ya, berpesan kepada mereka bahwa bapak tidak punya apa-apa, bapak tidak punya harta yang berharga yang bapak tinggalkan untuk kalian, tapi bapak hanya punya satu harta yang bapak tinggalkan untuk kalian, yaitu ilmu pengetahuan yang bapak akan tinggalkan buat kalian, ya. Nah, ilmu pengetahuan yang ayahnya berikan kepada mereka ini yaitu dengan menyekolahkan ke-7 anaknya ini sampai menjadi orang-orang yang berhasil pemirsa. Orang-orang yang memiliki pendidikan, tingkat pendidikan yang luar biasa, ya pemirsa. Dan itulah kerinduan seorang bapak kepada anak-anaknya, ya. Dia menginginkan supaya anak-anaknya itu mengikuti jenjang pendidikan setinggi-tingginya karena ilmu itu sangat berharga untuk masa depan mereka. Saya sedih sekali pemirsa. Nah, saya rasa ini juga menjadi kerinduan setiap bapak-bapak yang ada di luar sana, ya, untuk anak-anaknya. Nah, kemudian dia bercerita lagi, dia menyampaikan lagi bahwa perjuangan bapaknya itu sangat-sangat besar, ya. Nah, pada waktu itu bapaknya itu bekerja sampai-sampai, ya, dia bekerja menjadi semacam buruh lah, buruh kasar, ya, semacam buruh, ya, angkut-angkut barang gitu, ya pemirsa. Jadi saat orang-orang sudah bekerja dan sudah selesai bekerja dan mulai pulang ke rumah, bapaknya tidak pemirsa. Bapaknya itu melanjutkan pekerjaan yang lain pemirsa, karena dia merasa bahwa ini tidak cukup untuk ke-7 anaknya, untuk pendidikan mereka, untuk kebutuhan mereka. Jadi bapaknya ini mengambil waktu lain, ya pemirsa, dengan cara ada pegawai-pegawai yang membutuhkan jasa untuk mau mengantar barang-barang ke rumah mereka, contohnya seperti beras, mungkin jatah beras yang diterima oleh pegawai-pegawai ini yang harus diantar ke rumah, ya. Kesempatan itu bapaknya gunakan, ya, di luar dari pekerjaannya dia menggunakan waktu itu untuk dengan segala kerendahan hatinya dia mengantar beras ini, ya, ke rumah-rumah pegawai yang sudah memintanya untuk mengantarnya, pemirsa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang bapak untuk anak-anaknya, pemirsa. Saya rasa semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Aduh, saya sedih sekali, ya pemirsa, ya. Dan tadi saya melihat banyak juga orang-orang yang matanya berkaca-kaca, ya, sesuatu yang sangat menyentuh hati setiap orang, ya pemirsa, ya. Nah, begitulah pemirsa. Saya bersyukur sekali karena tadi saya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti setiap prosesi-prosesi ibadah yang berlangsung, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya, dari setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, baik terjadi dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Pasti ada pelajaran-pelajaran berharga, pasti ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari sana.
dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, tetap kuat menghadapi apapun, tetap menjadi orang-orang yang tangguh, yang memiliki spirit yang luar biasa ya, seperti Bapak ini. Dan itu menjadi kekuatan ya bagi kita untuk tetap berjuang, melangkah untuk mencapai masa depan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai ya, agar juga mereka juga memiliki spirit ya seperti Bapak ini ya. Mungkin ini saja yang saya dapat bagikan kepada pemirsa. Saya berharap kita semua juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya pemirsa ya. Jadi saya harap pemirsa di sana, seluruh pemirsa yang menonton juga diberkati, sukacita melimpah, damai sejahtera melimpah, dan jangan lupa spiritnya, semangatnya harus tetap ada di dalam diri kita ya pemirsa ya. Dan karena itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan, melangkah, untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih pemirsa. Kalau video ini pemirsa suka, boleh komentar di bawah, boleh like, boleh subscribe video saya kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.